Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Muda TV dimanapun berada, jumpa kembali kita di kultum menjelang berbuka puasa pada kesempatan hari ini. Dan dari studio Muda TV sekali lagi kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga gelar takwa memang bisa kita raih pada Ramadan tahun ini. Sobat Muda TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Pemirsa Muda TV yang dirahmati Allah, surat An-Nisa ayat 9 ini kira-kira terjemahannya adalah, hendaklah kalian khawatir akan meninggalkan generasi di belakang kamu, yakni generasi yang lemah. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dalam memang kamu khawatir tentang itu. Sobat Muda TV yang dimuliakan Allah, remaja adalah calon pemimpin masa depan. Remaja masa kini adalah calon pemimpin masa depan. Orang tua sekarang ini adalah merupakan remaja, anak muda pada masa yang lalu. Begitu pentingnya pembinaan remaja. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan, hendaklah kita ini merasa khawatir meninggalkan generasi sesudah kita adalah generasi-generasi yang lemah. Mengapa demikian? Karena memang Islam sebagai agama yang kita anut ini adalah agama yang tinggi dan mulia. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, ya, dalam Al-Quran ya dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Akan tetapi agama Islam ini tidak ada jaminan akan terselanggang ada di Indonesia. Bukti-bukti sejarah di beberapa negara yang dulu adalah Islam mayoritas, kemudian Islam menjadi tinggal nama. Ya, ada kita kenal peradaban di ada Cordoba, Spanyol. Sekarang mungkin Islam ada, tapi tidak sehebat dulu ketika Islam menjadi mercusuar yang menguasai peradaban dunia. Mengapa seperti itu terjadi? Peradaban bisa hilang karena kita tidak mempersiapkan generasi sesudah kita. Maka oleh karena itu Al-Quran mengingatkan, hendaklah kita khawatir akan meninggalkan generasi sesudah kita, ini generasi yang lemah. Lemah iman, ya. Ini yang paling penting. Kalau iman sudah lemah, maka daya juang tentang keislamannya pasti lemah juga. Dan ini bermasalah. Ketika generasi sekarang ini lemah iman, tentu dia akan menjadi pemimpin masa depan, maka bisa dipastikan ya, lemah pula keimanannya dalam memperjuangkan
agama Islam ini. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Oleh karena itu, pembinaan ini begitu penting bagi kita, generasi-generasi tua, agar kelak keyakinan kita ini continue, tidak hanya sekedar nama. Nah, bagaimana cara membina itu? Pertama adalah dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Karena mustahil kita bisa membina generasi anak-anak kita dengan baik ketika keluarganya bukan keluarga yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Maka dalam Islam kita diajarkan bahwa memilih pasangan, ya, itu berdasarkan agamanya. Ketika sudah seagama, seiman, dan segala macam itu, insya Allah. Nah, dan kemudian tentunya sesuai juga dengan yang selalu kita baca dalam Al-Quran bahwa keluarga itu, ya, sakinah, mawadah, warahmah, yang penuh kasih sayang, penuh keterangan, sehingga bisa membina generasi-generasi muda, anak-anak kita dengan baik dan benar. Tak terbayang oleh kita ketika dalam keluarga saja kita tidak akur misalnya antara orang tua, dan itu ditonton oleh anak-anak kita. Nah, tentu bagaimana mungkin kita bisa membina anak-anak kita dengan baik ketika ayah bundanya tidak sholat? Bagaimana mungkin kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk sholat ketika ayah bundanya, ya, malas membaca Al-Quran? Misalkan bagaimana mungkin kita akan menyuruh anak-anak kita untuk membaca Al-Quran? Nah, di bulan puasa inilah momen penting sebenarnya, bulan Ramadan kita ini, untuk melakukan itu, pembinaan generasi muda untuk menjadi generasi yang tangguh. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah, jadi pembinaan utama memang dari keluarga. Pendidikan kemudian yang kedua adalah pendidikan juga penting. Ya. Kenapa pendidikan penting? Karena di pendidikan ini juga menerapkan dasar-dasar pengetahuan dan dasar-dasar keimanan juga. Maka Bapak Ibu memilih pendidikan, ya, tidak hanya sekedar, ya, ilmu-ilmu yang matematika segala macam menjadi prioritas, bukan seperti itu. Karena sebenarnya pengetahuan umum dan agama itu satu sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah penanaman. Bagaimana sekolah-sekolah yang bisa memberikan pemahaman keimanan kepada anak dengan baik dan benar. Ya. SMK Muhammadiyah 2 adalah salah satu contoh sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran-pelajaran keagamaan lebih dibanding, ya, sekolah-sekolah lain yang mungkin di luar sana. Insya Allah. Nah, ini menjadi penting karena ketika kita didik anak tidak di sekolah yang membina keimanan, ya, kita nggak tahu nih nanti hasilnya seperti apa ketika dia tamat dari sekolah tersebut. Apakah memang masih ada keimanan yang mendalam dalam diri atau tidak? Ya. Ini peran pendidikan memang sangat penting. Jadi ketika orang tua, ya, kemudian pendidikan, nah, kemudian peran lingkungan juga. Nah, ini peran lingkungan. Lingkungan ini luar biasa. Jadi ketika orang tua sudah mendidik dengan baik dan benar, sekolah sudah mendidik dengan baik dan benar, lingkungan sekitarnya ini juga sangat mempengaruhi. Makanya ini adalah peran misalnya tokoh masyarakat, kemudian perangkat pemerintahan setempat RT RW untuk lingkungan yang peduli pada generasi muda. Ya. Dalam bulan Ramadan misalnya kita lihat berapa remaja-remaja yang tarawih ke masjid. Dan apalagi di Ramadan ini tentu biasanya remaja-remaja masjid itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, seberapa banyak remaja-remaja kita, apakah yang hadir dalam masjid atau dia di luar masjid? Nah, ini menjadi pertimbangan kita, penilaian kita. Jadi 3 serangkaian ini harus menyatu. Ketika di sekolah misalkan anak-anak kita diajarkan sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Tapi kemudian orang tuanya tidak sholat, lingkungan tidak mendukung. Nah, ini
ajaran di sekolah pasti akan diabaikan. Paling pun kalau dia hanya di sekolah karena mematuhi atau memenuhi perintah gurunya. Tapi ketika pulang ke rumah, selesai. Nah, ini. Jadi ini, hadirin Sobat Muda TV yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, ya, saya yakin di tempat kita masing-masing, para remaja, ayo sama-sama kita, apalagi 10 malam terakhir ini, ya, jangan hanya yang sudah di atas 50 tahun saya hadir di masjid, tapi para remaja hendaknya ikut juga memakmurkan masjid. Nah, ini. Karena kita khawatir kalau remaja sudah tidak mau ke masjid, nanti generasi tua sudah tidak ada, masjid akan kosong. Nah, ini tentu hal ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, ayo kita semuanya di sisa-sisa Ramadan ini bersama-sama mengajak generasi muda untuk selalu memakmurkan masjid agar menambah keimanan. Karena pemuda yang hatinya terpaut ke masjid itu juga ada menjadi salah satu kelompok atau golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir kelak. Rasulullah kata ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah tadi pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, jadi kalau kita bina ini anak-anak muda, generasi muda kita, insya Allah mudah-mudahan kita tidak khawatir bahwa Islam akan tetap terjaga di bumi Nusantara Indonesia ini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf dari Muda TV SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.